Jauh sebelum saya mengikuti TED itu kalau dari segi emosi jadinya saya itu belum tahu kalau saya itu ternyata autism. Jadi memang untuk seorang autism itu emang ada istilahnya alexitimia ya. Jadi nggak bisa merasakan emosi. Jangankan untuk mengelola, meraba rasakan aja itu kayaknya sulit banget ya. Jadi kayak sebenarnya emosinya itu udah numpuk di kepala, jantungnya udah berdetak kencang, tapi itu yang ada malah kayak overwhelm gitu karena bingung gitu. Ini saya kenapa? Jadinya ujung-ujungnya malah sering tantrum, nangis sendiri, kadang suka ngebanting-banting barang sendiri kayak gitu. Kalau dari kesehatan fisik, jauh sebelum saya ikut TED juga saya nggak tahu saya itu autism, saya juga nggak tahu kalau ternyata saya itu juga ada autoimun. Jadi saya bolak-balik masuk IGD, diare berhari-hari, muntah, sakit kepala, itu kayak saya tuh sering banget setiap minggu tuh saya keseleo gitu. Jadi baru sembuh keseleo, udah keseleo lagi sampai tendonnya itu pernah hampir mau putus gitu. Karena kayak saya sebenarnya lagi sedang tidak baik-baik saja gitu, tapi saya memaksakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Dari segi kesehatan mental out-outan banget ya. Jadi itu kayak dari fisik bolak-balik keseleo, kaki sakit, kepala rasanya penuh mau pecah gitu ya. Hubungan dengan orang gitu ya. Jangankan saya paham itu dia toksik atau enggak. Saya dibully aja saya nggak tahu gitu. Terus kalau sama Tuhan itu udah deh. Dulu saya pernah mikir nggak ada manusia yang baik di muka bumi ini selain ayah dan ibu saya. Berarti kebayangkan, jadi saya gimana memperlakukan orang lain yang walaupun memang dia itu baik ke saya, tapi tetap saya menganggap dia penjahat, seperti itu. Kalau untuk di pekerjaan jangan ditanya lagi. Jadi saya, karena saya merasa saya ingin diterima dengan kondisi saya yang saya juga nggak tahu kalau saya itu benar-benar lagi down, saya bisa mengerjakan pekerjaan kantor yang harusnya dikerjakan 5 orang, itu saya kerjakan sendiri. Supaya, oh, Ami bisa bekerja, oke, kamu diterima. Udah sakit tapi harus people pleaser, harus loyal gitu. Ditambah dengan rasa saya harus diterima oleh mereka, tapi saya merasa mereka jahat. Perubahan positifnya itu kayak saya tahu saya kenapa gitu. Jadi saya bisa mengurai, oh, saya itu sakit gitu. Oh, saya mental saya juga sakit, fisik saya juga sakit. Mana nih yang harus saya perbaiki duluan? Satu hal yang paling saya syukurin, saya bisa take action ketika saya sudah bisa mengurai masalah. Itu yang pertama banget yang saya dapat perbaikan dari saya ikut TED. Dan beberapa bulan kemudian itu hasil lab saya perlahan namun pasti membaik. Untuk hubungan manusia, saya bisa set up boundaries gitu. Saya tahu energi saya itu bisa saya maksimalkan ke orang yang seperti apa. Ibarat kacamata, itu kalau pakai kacamata udah nggak ada kabutnya lagi gitu. Jadi emosinya tuh lebih terkontrol. Saya mau dibully ataupun misalnya dijahatin orang, saya paham, tapi saya tidak membalas. Jadi kayak koeksis aja gitu dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan saya gitu. Kalau Coach Fida itu baik, humble, terus beliau itu penyayang gitu. Saya merasa beliau itu sayang sama saya bukan hanya sekedar sebagai klien, tapi saya sebagai manusia yang beliau itu juga punya rasa sayang yang dibagikannya ke semua orang gitu. Jujur saya itu di awal ekspektasi saya itu emang cuman kepala saya ringan, udah gitu aja. Jadi begitu saya ikut program dengan segala daya upaya saya, dengan segala keterbatasan finansial saya waktu itu, sekarang saya menyebutnya itu bukan program yang harus saya bayar, tapi investasi yang manfaatnya itu benar-benar long term buat saya. Jadi hal yang saya dapat dengan yang saya investasikan itu jauh lebih besar yang saya dapatkan. Pesan saya ya, programnya Coach Fida itu inklusif banget. Saya yang kalau orang menyebutnya itu kayak berkebutuhan khusus, itu bisa dapat manfaatnya. Itu yang satu. Yang kedua, hidup ini mau seberapa lama sih di dunia? Rasanya sayang banget kalau harus ditunda-tunda. Karena mau sampai kapan kita harus bawa-bawa sampah gitu.